Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bu Sastri selaku Kepala Sekolah TK Harapan Kertosono serta hadirin yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 dapat terselenggara acara kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sesuai dengan modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Dwi Martasari. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiyah Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Kristiana, kepadanya saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih saya sampaikan. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya pembacaan. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sastri, kepadanya saya persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di awal TK Al-Mahdi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nanti kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini sebagai tugas dari Ibu Putri Budi Martasari selaku CGP Angkatan 9. Semoga nanti Bu Putri dalam melaksanakan tugas-tugas CGP ini selalu diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepada beliau mulai dari awal sampai akhir, semuanya nanti berjalan dengan lancar. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu Bu Putri untuk melaksanakan salah satu tugas yang nanti harus diunggah di aksi nyata, diunggah di PMM nanti. Semoga. Selain itu, yang kedua saya juga menyampaikan kepada teman-teman, ini juga berhubungan dengan PMM. Tolong mulai sekarang, ayo kita bersama-sama untuk terus belajar lewat PMM. Ini teman-teman masih muda-muda, semangatnya masih semangatnya masih bergelora. Ayo kita bersama-sama nanti belajar lewat PMM, kita harus aktif di PMM. Ini untuk teman-teman dari TK Ar-Rahman ini masih punya kesempatan untuk menjadi ASN mungkin, untuk nanti biar bisa dipanggil ikut pelatihan PPG. Nanti untuk itu kita harus aktif di PMM. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya dalam membantu Bu Putri untuk melaksanakan tugas diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan acara ini nanti dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bu Hiro. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu semuanya, mari kita berdoa semoga acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan cobaan. Alhamdulillah, syukur dan segala kebaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fid jasadi wa salamatan fid dini wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa sa'atan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi Rabbi Subhanahu wa ta'ala
Terima kasih saya sampaikan. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula untuk seremoni pada siang hari ini. Saya Siti Hendrikma pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini untuk mengikuti saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum itu, sepertinya sudah mulai semua ya. Nah, untuk nanti biar bisa fokus, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau saya bilang tepuk semangat, semangat, teman-teman bisa? Oke, kita praktekkan ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, next kita lihat. Nah, konsep inti budaya positif di sini ada beberapa ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berkenalan kritis, dan mandiri. Next. Nah, miskonsepsi teori kontrol. Ini beberapa yang mungkin ada miskonsepsi tentang murid dan guru. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Nah, jadi jangan memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang memotong perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, kalau murid itu tidak mau melakukannya, guru tidak boleh memaksa. Jadi sesuai dengan kehendak murid itu sendiri. Kemudian pilihan next. Miskonsepsi yang kedua yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai guru itu memarahi murid kita itu salah, nggak boleh. Nah,
sabar. Mereka belajar untuk merasa dulu tentang diri mereka. Jadi mereka langsung dihadapi, wah aku salah lagi, kenapa aku sering salah, dimarahin guru, salah lagi. Nah itu mereka mengembangkan dalam diri yang negatif seperti yang saya katakan tadi. Jadi mereka itu di dirinya jadi berpikir bahwa dia itu tidak pernah benar, selalu disalahkan oleh guru. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara-suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut. Suatu usaha untuk mempengaruhi murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, kalau kita sering-sering membujuk siswa, nanti kalau kamu mengerjakannya selesai, kamu dapat pintar loh, kamu nanti dapat bisa istirahat juga loh. Tapi kalau kita terus menerus melakukan hal tersebut, maka nanti murid tersebut langsung gini, oh aku harus selesai biar nanti aku bisa istirahat duluan. Pasti kan kalau selesai guru menyuruhnya istirahat duluan. Nah, itu sebenarnya juga tidak baik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ilustrasi bahwa yang dewasa berhak memasak. Seringkali saya pribadi itu juga seperti ini. Saya merasa sudah orang dewasa itu sudah benar. Ternyata banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kalau kita sering memaksa anak-anak didik kita untuk berbuat atau melakukan yang kita mau, itu untuk jangka panjangnya tidak baik, karena suatu saat pasti kalau keingat, oh guru ini loh sering memaksa aku waktu di sekolah. Nah, itu jadi anaknya jadi sama kita itu jadi apa ya? Tidak mau bertemu mungkin ya, membenci apalagi mungkin itu. Jadi kita sebagai guru tidak boleh memaksa anak, karena kita sudah merasa aku guru, saya guru, jadi aku harus boleh berhak memaksa anak. Itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Next. Nah, tentang disiplin positif. Disiplin. Kalau menurut teman-teman sendiri, disiplin itu bagaimana ya? Untuk anak TK pertama, contohnya seperti apa ya kalau tentang disiplin itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Menurut pendapat teman-teman, disiplin di anak TK ya? Bagaimana? Datang tepat waktu, Bu Putri. Oh iya, bisa datang tepat waktu untuk bisa termasuk disiplin positif. Lalu apa lagi? Contoh-contohnya disiplin positif. Menaruh sepatu di tempatnya. Ya, menaruh sepatu di tempatnya untuk anak TK itu termasuk disiplin positif, karena itu pembiasaan yang harus dibangun sejak usia anak dini agar nanti berkelanjutan sampai anaknya besar. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Disiplin
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik harus menerapkan disiplin positif sejak anak usia dini. Kenapa? Agar mereka itu termotivasi dari jalan diri sendiri, tidak dari orang lain. Melalui apa? Melalui pembiasaan yang sudah sering kita lakukan. Mulai dari apa ya? Menjawab salam, ketemu guru bersalaman, menaruh sepatu pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, itu sudah dilakukan sejak dini agar nanti saat dewasa pun akan tetap seperti itu, karena sudah tertanam di diri anak sejak kecil. Next, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Jen Hussein tahun 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang kita akan menginjak materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia itu ada dan mempunyai kebutuhan dasar yang tentunya harus kita miliki dan kita penuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira teman-teman bisa menyebutkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin juga rasa aman, apalagi kebutuhan yang harus kita penuhi, harus kita miliki. Dalam kebijakan rasa aman. Ada lagi mungkin bisa menjelaskan, bisa menjawab kebutuhan dasar manusia. Ada rasa aman, makan. Nah, kebutuhan dasar kita ada makan, bahagia, apa? Penghargaan. Oke, mari kita lihat pilihannya. Kebutuhan dasar bertahan hidup termasuk tadi ya, atau bisa sih tadi makan. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman seperti yang dikatakan Bu Ida tadi. Next, selanjutnya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari
keluarga, pasangan hidup, rekan kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa keterima ini menyangkut koneksi sosial yang ada di sekitar kita. Maksudnya, kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita digunakan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Termasuk tadi kata Bu Nina adalah penghargaan tadi masuk dalam kebutuhan besar penguasaan. Next. Kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain yang senang mencoba hal baru dan menarik. Ini seringkali kebutuhan dasar kebebasan yang diinginkan anak-anak didik kita, yaitu mereka bisa bergerak, mencoba hal yang baru, senang hal yang baru dan menarik. Tetapi biasanya sebagai pendidik saya pribadi pun biasanya kalau anak-anak bergerak itu saya suruh duduk, padahal itu merupakan kebutuhan dasar anak-anak tersebut, yaitu kebebasan. Dari materi ini saya bisa belajar, oh ternyata anak-anak bergerak itu juga termasuk kebutuhan kebebasan mereka. Mereka perlu bebas, mereka perlu mengeksplor lingkungan mereka, teman-teman mereka. Tapi kadang saya membatasi, dan inilah saya jadi tahu ternyata berlari, tertarik hal baru, mencoba-coba itu termasuk kebutuhan dasar anak-anak yang harus dipenuhi. Next, kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ini termasuk pada murid saya juga ada. Dia suka bermain Lego. Saat bermain Lego, maka dia akan diam. Dia akan konsentrasi untuk membangun sebuah bentuk seperti rumah, seperti apa, mobil tempur. Dia akan konsentrasi biasanya berkeliling, maka dia akan konsentrasi diam, duduk dan menikmati permainan tersebut. Ternyata anak itu kebutuhan dasar kesenangan tersebut. Kesenangan bermain. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi, yaitu pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Untuk menghindari hubungan tidak nyaman, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini termasuk motivasi internal. Kadang-kala memotivasi diri sendiri itu sulit. Kita juga harus membutuhkan motivasi dari orang luar, dari orang lain untuk meyakinkan kita. Tetapi ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau menghindari hubungan tidak
ya, ketika kita itu mempunyai motivasi internal, motivasi dari diri, sehingga kita tidak terpengaruh motivasi dari orang lain. Nextnya, nah sekarang ini hukuman atau konsekuensi. Nah di sini saya mau minta bantuan teman-teman. Hukuman atau konsekuensi. Perbedaan dari hukuman atau konsekuensi, mungkin ada yang bisa memberi penjelasan hukuman apa, konsekuensi itu apa? Mungkin ada yang bisa? Hukuman itu apa ya? Konsekuensi itu apa ya? Yang bisa tentang hukuman dan konsekuensi. Kadang-kadang kita sulit membedakan dua ini karena hampir sama, tapi ternyata berbeda. Hukuman atau konsekuensi. Dari satu anak, misalnya kalau seseorang berbuat kesalahan, nah yang memberi hukuman itu satu orang, maksudnya atas kesalahan itu langsung diberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah diberikan hukuman bersama, terus salah satunya misalnya melanggar, nah, sehingga diberikan sanksi sesuai dengan konsekuensinya. Iya, terima kasih Bu Adi sudah menjawab hukuman tadi karena melanggar. Apa itu? Ada, tapi yang tidak ada aturannya. Belum ada perjanjian. Oh, belum ada perjanjian itu hukuman. Ya, Kalau konsekuensi tadi sudah ada tidak ada perjanjian. perjanjian. Mungkin ada yang lain lagi? Karena ini dua ini kadang-kadang kita salah mengartikan hukuman dan konsekuensi. Ya, hampir sama. Oke, ya. Kalau hukuman tadi karena sudah sifatnya memaksa, oke. Kalau hukuman sifatnya memaksa, kalau konsekuensi sudah ada kesadaran diri dalam diri sendiri. Oke. Nah, sekarang di sini ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalian, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut teman-teman, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Oke, kita ingat. Yang pertama, hukuman. Kenapa hukuman? Karena memaksa untuk menulis yang ini. Ya, oke. Yang pertama adalah hukuman karena memaksa. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Kenapa? Kan ya? Tak aja. Iya. Karena kadang kita selalu mengertikan dua ini, Bu. Jadi nomor 2 termasuk hukuman juga? Ya, hukuman. Oke, kita kunci jawabannya dulu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
hukuman. Ya, kalau semua hukuman konsekuensinya yang mana ya ini? Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, semua kompak konsekuensi. Kenapa? Ya. Oke, kakak betul. Karena sebabnya yaitu kita coret-coret kertasnya seperti itu, jadi kita harus hati-hati. Yang keempat, konsekuensi alasannya karena seperti itu telah mencoret-coret buku lain. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa? Konsekuensi. Begitu juga konsekuensi. Apakah alasannya sama? Alasannya itu antara yang dilakukan sama yang itu Antara yang dilakukan sama yang hukuman yang dipotong. Konsekuensinya itu loh. antara yang dilakukan dan konsekuensinya selaras. Buatan sama yang harus dilakukan Iya. melakukan perbuatan itu sama. Itu sama, oke. Ya, berapa ini? Karena yang kelima tadi juga katanya konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sendirian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di kamar. Termasuk apa? Hukuman. Kenapa? Memaksa murid tersebut ya untuk mengenakan sepatu di sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Konsekuensinya konsekuensi. Nah, di sini ada 2 jawaban. Kenapa kok tidak hukuman? Sudah bersih katanya. Ya. Kata Bu Ida yang terakhir ini hukuman. Kalau teman-teman tadi yang konsekuensi tadi, kenapa konsekuensi Bu Elsa? Konsekuensi karena hukumannya minim lapangan. Konsekuensinya Ya. jadi sebenarnya di pelajaran PJOK itu kan juga kegiatan itu juga dilakukan, jadi sinkron antara konsekuensi dengan yang kesalahan yang dilakukan tadi. Antara konsekuensi dan kesalahan yang dilakukan sih. Coba kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama tadi hukuman benar, kedua hukuman benar, ketiga hukuman benar, konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Jadi yang terakhir itu konsekuensi benar yang dikatakan buat Alisa dan teman-teman tadi ya, karena antara apa ya yang telah dilakukan maksudnya mungkin ya bukan seperti hukuman yang dan kesalahan yang dibuat itu
mendorong anak menyakiti diri sendiri, termasuk tadi disuruh menulis 100 kali, memutari lapangan, kemudian apa tadi ya? Memakai sepatu seharian di sekolah. Nah, itu kan menyakiti diri. Kemudian konsep diri yang buruk, anak di dalam dirinya jadi berbicara sendiri, ternyata aku dihukum terus, aku ini. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau kita menumpahkan air, maka kita harus membersihkan. Kalau kita menyobek buku temannya tadi, berarti kita harus mengganti sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu anak tidak akan nyaman dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau hukuman, maka bisa sampai dengan waktu jangka panjang atau lama. Anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi tadi, anak menghargai disiplin. Tetapi kalau hukuman, anak itu menghargai kedisiplinan. Kemudian stimulus atau larangan. Jadi kalau hukuman itu sifatnya memaksa, tapi kalau konsekuensi kita itu menytimulus anak didik. Kemudian mendorong anak agar lebih mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik dari kita menumpahkan air, berarti kita harus membersihkan. Nah, itu nanti akan tertanam konsep diri yang baik dalam diri anak itu tersebut. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next, please. Kemudian di sini kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru ada beberapa. Nah, teman-teman nanti kita lihat ya. Kita ada di mana? Ada di posisi kontrol yang mana ya? Kira-kira. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan menghormati kebijakan. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru. Nah, teman-teman, di posisi penghukum ini kita seringkali itu memarahi anak bisa. Patuhi aturan saya atau awas, termasuk dalam mengancam anak tanpa awas itu. Ini ya jangan sampai kita berada pada posisi kontrol guru ini ya, karena juga tidak jadi sebagai guru memiliki posisi di penghukum. Posisi selanjutnya itu pembuat rasa bersalah. Nah, pada pembuat rasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan melihat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Seringkali saya pribadi itu juga biasanya ada
juga tidak baik kalau kita mempunyai posisi yang seperti ini. Next, posisi kontrol guru selanjutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini termasuk perkataan-perkataan dari posisi kontrol guru sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan menjawab dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Next. Posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Pertama, peraturannya apa? Kedua, apa yang telah kamu lakukan? Ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dengan mengontrol murid. Next. Yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada dua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi, ini adalah posisi kontrol guru yang baik, yaitu manajer. Next. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
sini kita tidak menghukum anak didik, tidak membuat rasa bersalah anak didik, tapi kita bisa bertanya jawab dan mencari solusi bersama, menemukan solusi bersama anak didik dalam menyelesaikan sebuah kasusnya, sebuah kejadian yang dia lakukan. Next. Nah, pernyataan-pernyataan dialog ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang pertama yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk dalam posisi kontrol guru sebagai apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ada lagi? Tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer. Oke, yang pertama membuat rasa bersalah. Alasannya apa? Kecewa sekali. Kecewa sekali. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Apalagi? Ada jawaban lain? Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata berarti ini tidak pernah benar. Membuat rasa bersalah. Yang pertama tadi apa Mbak Lisa? Membuat rasa bersalah. Yang kedua penghukum. Kalau teman-teman yang kedua apa? Termasuk apa? Kalau Mbak Lisa tadi yang kedua penghukum. Ada jawaban lain? Kamu tidak pernah dengan membuat rasa bersalah. Oke, di nomor 2 ada jawaban penghukum dan membuat rasa bersalah. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Teman, semua teman. Oke. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk dalam posisi kontrol guru apa ini? Pemantau, teman. Apa lagi? Ada lagi? Pemantau, teman. Oke. Di sini ada 2 jawaban lagi, yaitu pemantau atau teman tadi. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa? Pemantau. Termasuk dalam posisi apa kalau seperti ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ada lagi? Manajer, selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat rasa bersalah. Oke, next kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama ternyata pembuat orang bersalah. Yang kedua, penghukum. Kamu tidak pernah benar. Yang ketiga, teman. Kenapa? Karena adalah lakukan demi ibu atau bapak. Yang keempat, pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, jadi kalau kita ngasih stiker bintang dari posisi kita masih pada ini ya.
terakhir itu adalah posisi kontrol guru sebagai penguru. Selanjutnya lihat. Nah, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kalau peraturan bentuknya kan memaksa anak didik. Tetapi kalau keyakinan kita buat bersama-sama dengan anak didik dan disepakati bersama, sehingga anak didik menjalankannya pun tidak akan mengeluh, tidak akan mengalah. Karena apa? Karena sedang membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas yang kita buat sendiri, peraturan kelas yang pertama, mungkin contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk peraturan kelas. Kenapa kok anak-anak jarang sekali ada yang mematuhi atau mengikuti? Karena sifatnya itu tidak dari dalam diri sendiri. Itu yang sudah kita buat. Tapi
Nah, ini adalah penerapan tiga institusi yang telah saya buat dan saya unggah di demonstrasi kontekstual. Nah, di sini beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi pada kelompok A di PK halaman 0. Ada dua anak yang saya jadikan sumber atau saya jadikan kasus. Kemudian adalah anak di kelompok A saat bermain itu sehingga diskriminalis. Nah, ini adalah peristiwanya saat Elbrand merebut Lego milik Rizky. Ini terjadi di kelas pada hari Jumat. Saat semua bermain Lego di kelas. Nah, ini saat saya menerapkan praktek studi dan restitusi pada Elbrand. Ini adalah saat saya menstabilkan identitas kepada Elbrand. Saat saya tanya kenapa Mas Elbrand mengambil Lego tersebut, Elbrand menjawab karena ingin membuat kendaraan yang besar. Dan di sini saya menanyakan keyakinan kelas pada Elbrand. Kemudian di kasus kedua ini tanggapan Elbrand ya. Kemudian
Ini validasi mereka yang salah. Saya tanyakan kepada Satria. Nah, untuk selanjutnya saya akan melihatkan sekilas aksi nyata saya yang sudah saya terapkan pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Ini yang pertama, aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini perencanaan saat saya melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat saya dan kepala sekolah. Kemudian pelaksanaan aksi nyatanya yaitu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang ada di kelas melalui kegiatan sentra. Ini pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini refleksi. Tantangannya masih ada beberapa murid yang merasa malu-malu saat memainkan kegiatannya. Solusinya memberi motivasi dan mendorong murid untuk aktif sehingga dia akan terbiasa dan tidak malu-malu lagi. Ini testimoni dari teman saya yaitu Siti Makrah dan testimoni dari murid saya yaitu Adifa. Kemudian aksi nyata yang kedua yaitu nilai dan peran guru. Melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak didik. Berinovasi dalam kegiatan pembelajaran dengan menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk anak didik di kelas. Kemudian kegiatan pembelajaran sesuai dengan program alam, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian pembelajaran sesuai dengan kode sermon, yaitu di sini sudah memakai IT untuk pembelajaran. Kemudian di aksi nyata modul 1.3 ini visi guru penggerak. Di sini visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan anak didik yang mandiri, kreatif, peduli, bernalar kritis dan berakhlak mulia. Kemudian prakarsa programnya mewujudkan kemandirian anak melalui kegiatan pembiasaan di TK Al-Rahman Kertosono. Di sini yang sudah saya laksanakan, melatih kemandirian anak melalui kegiatan pembiasaan melepas dan menaruh sepatu sendiri pada rak sepatu. Melatih kemandirian anak melalui kegiatan pembiasaan meletakkan tas pada tempatnya yaitu di loker. Melatih kemandirian anak melalui kegiatan kebiasaan membereskan alat bermain pada tempat semula. Semua itu untuk melatih kemandirian anak sesuai dengan prakarsa perubahan yang telah saya terapkan.
Teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Mungkin itu apa ya, materi yang dapat saya sampaikan.